Sejak kapan sih menjadi bismania atau mengikuti perkembangan dunia bis itu? Sebetulnya saya mengikuti dunia bus itu dari tahun 2016 lebih spesifiknya. Tapi kalau di Sumatera ini masih belum pernah sama sekali. Asli pernah. Kebetulan saya naik dari terminal Anair, kemudian sampai turun di Tangerang, di Polri. Kalau naik bus Sumatera Barat ini rasa kekeluarganya itu tinggi, Mas. Dan juga bagusnya kalau di Sumbar ini ada aturan tidak tertulis, setiap sholat maghrib sama subuh itu wajib pasti ada nggak saran atau tips kepada calon pengguna bis atau yang pertama sih cek dulu kelayakan sama kesehatan dari unitnya. Silakan bisa cek di Mitra Darat. Halo semuanya, kembali lagi di podcast CLBK Cari Lama Bahasamu kami dengan saya Canggi Alvan dan teman saya Lukas Hendrian. Siapapun hostnya, co-hostnya Lukas. Iya, siapapun hostnya, co-hostnya tetap Lukas. Tetap Mas Lukas. Bagian nyapuin pertanyaan. Sebentar Mas. Ya. Kali ini kita mau ngobrolin apa nih Mas? Kedatangan tamu ganteng. Tamu ganteng. Iya. Kita mau ngobrolin suatu fans. Tapi yang nggak biasa. Kalau biasanya kan fans itu fansnya artis. Gitu. Ini fansnya bis. Oh, fansnya bis. Atau biasanya kan ada fans klub sepak bola. Ya. Ini bis, berarti bismania. Bismania, asik. Coba perkenalkan diri dulu Mas Aski. Terima kasih Mas Alvan dan Mas Lukas. Sebelumnya terima kasih nih udah diundang nih. Iya, sama-sama. Udah diundang ke podcast CLBK. Sebelumnya ruangannya gimana Mas? Bagus nggak Mas? Bagus nggak? Bagus sih Mas. Tinggal nih nanti tambah logo aja ya. Oh iya, tambah logo dikit. Ya, tambah background untuk nanti tambah asik kan gitu. Iya, Oke. Benar. Sebelumnya nama saya Ski Rohman. Saya staf di BPTD kelas 2 Sumatera Barat. Background saya, kebetulan saya ini sering menggunakan transportasi bus. Wah, ya. Sobat Mitra Darat berarti. Dan kebetulan saya juga punya konten YouTube yang masih berkaitan lah di dunia bus. Oh iya Kak. Dan juga di kendaraan niaga kayak truk itu modifikasi. Ya, bisa dibuka aja nama channel saya Ski Rohman. Nanti di channel YouTube dan juga di TikTok saya juga beberapa lah ngupload tentang bus. Itu aja dulu lah, kita nanti sambil jalan kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Itu aja perkenalan dulu. Nah, Mas Aski ini apa ya? Menggemari atau memperhatikan dunia bis. Nah, sejak kapan sih menjadi bismania atau mengikuti perkembangan dunia bis itu? Untuk ceritanya sebetulnya saya mengikuti dunia bus itu dari tahun 2016 lebih spesifiknya. Saat saya setelah lulus dari SMA, kemudian kuliah, dan kebetulan kuliah itu di luar kota Mas, luar kota dari Tegal. Jadi setiap weekend akhir pekan itu saya pulang, saya menggunakan transportasi bus. Kalau Mas tahu kalau daerah Pantura itu ada namanya PO Coyo. Ada PO Sahabat, ada Bonanza. Jadi itu dia startnya dari Cirebon, dari Cirebon ke Semarang. Karena rumah saya di Pekalongan, saya naik dari terminal Tegal ke Pekalongan. Dari saat itu saya mulai mengamati di bus itu ada apa aja, dan ternyata banyak banget variabelnya. Cuma busnya aja. Ada namanya karoserinya, karoserinya laksana gitu-gitu kan. Kemudian tipe sasisnya ini apa nih? Tipe sasis juga mereknya apa? Kan ada dari Jepang tuh Hino, Hino, Volvo, kemudian Mercy, Scania, Kemudian ada juga nih letak mesinnya. Mesinnya ada 3 Mas. Tapi emang kalau misal sasisnya beda, mesinnya bisa beda juga kan? Tergantung dari merek. Jadi setiap pabrikan itu kayak Hino nih punya mesin letaknya di depan, ada di belakang. Mercy juga sama. Mercy. Kemudian puncak-puncaknya Mas, saya itu kerja di Kota Malang. Kota Malang. Lulus kuliah saya 2019. Kemudian saya kerja di Kota Malang. Seperti kita tahu ya, di Kota Malang kan tepatnya di Terminal Arjosari,
banyak itu bus-bus. Ya, bus ya dulu. apalagi Malang itu terkenal dengan bus premiumnya lah. Ya, kayak ya, anak-anak ada. bus mania itu. Ini bukan sponsor ya, Juragan 99. Tapi pas saya gitu dulu ya, Mas? 2019 belum ada, Mas. Oh iya, belum. Ya, gitu. Oh iya, itu kan bus baru ya. Kayak M-Trans gitu juga belum ada berarti. Belum. Jadi 2019 saya lebih intens lagi lah mengamati tentang dunia bus Iya, ini. berarti emang udah mendarah daging. Iya. Ya udah mendarah daging dari dulu emang udah interest sama bis. Ya, saya interest dengan ya bis lah pada khususnya. Tapi katanya tadi kan di YouTube-nya Kasih kan ada apa tadi? Tentang truk-truk itu. Ada itu modifikasi pick up, ada bus, itu segala emang macam. udah dari dulu tertarik maksudnya tahun 2016 2019 juga udah tertarik dengan truk juga atau hanya fokus sama bus waktu itu itu pada awalnya sih saya dimodifikasi bus enggak modifikasi ke modifikasi. pick up ke truk ya kemudian tentang perkembangan teknologinya lah pada khususnya kemudian karena sering saya pulang menggunakan bus ketika saya weekend ya pulang dari Malang menuju Pekalongan tuh saya pasti menggunakan bus. Waktu itu saya sering menggunakannya, ada beberapa pilihan. Kalau dari Malang itu untuk ke rute ke Cirebon itu berangkatnya biasanya setelah maghrib. Setelah maghrib. Ya. Dulu langganannya apa tuh, Mas? Saya menggunakan Handoyo. itu Mas. Itu racing loh Handoyo itu racing. Karena saya turun di Pekalongan. Kalau saya ke Jakarta, saya mengambil yang Line Jakarta. Oh, racing. Ini ngomongin Malang ya, kebetulan saya orang Jatim. Malang itu bahkan sekarang namanya sudah bergeser dari yang awalnya kota apel jadi kota Volvo. Saking banyaknya bus premium. Tapi emang iya sih banyak. Iya. Bus premium sana banyak banget. Betul banget. Real. Kayak Gunung Harta di sana kan juga udah mulai masuk juga. Gunung Harta pusatnya justru di sana. Nah, di Malang. Soalnya kan kebetulan Lukas kan kuliahnya di Bali kan. Ya. Domisili Semarang. Iya. Emang dari dulu emang udah langganan bus juga sampai udah gimana? apa itu sampai calling-callingan sama agennya. Ke Bali, Mas. Iya, Mas. Berapa orang saya sudah kenal ya. Udah hafal. Berarti juga sering ya menggunakan transportasi. Iya, cuman bilangnya cuma langganan aja. Langganannya Gunung Harta. Ini bukan promosi ya sekali lagi teman-teman. Ini kita cerita pengalaman aja. Kita cerita pengalaman. Tapi memang senyaman itu sih. Apalagi berarti naiknya dari mana dulu Mas? Naiknya dulu dari Terminal Bawen. Kebetulan Bawen ya. Iya, dari Terminal Bawen masuk tol langsung tuh. Iya, langsung masuk tol full tol. Asik banget kan. Sampai Sekarang Probolinggo. Pantura lagi ya kan. Iya, bener banget. Tapi kalau di Sumatera ini masih belum pernah sama sekali ya. Apalagi harus coba Mas. Asli harus coba saya sarankan. Aski pernah. Itu dari Sumbar full trip dari kebetulan saya naik dari terminal Anair kemudian sampai turun di Tangerang di Poris. Turun di Tangerang. Karena saya rumah di Pekalongan, saya naik bus lagi yang jam sore naik Agramas ada dan lain sebagainya lah. Agramas benar. Itu total berapa jam, Mas? Dari Sumbar sampai itu pasti nggak sama kayak di Jawa pasti kan ya. Soalnya kan banyak cerita belum nyambung tol. Setar itu pagi ya. Start pagi biasanya sekitar jam 9 dari Padang. Dari Padang kemudian sampai di res pertama itu lewat Siti Jolawi, Mas. Ya. Ini bagi teman-teman yang belum tahu letak Siti Jolawi itu di Kota Padang. Jadi kalau mau ke Jakarta pasti lewat jalan itu dan bagus pemandangannya. Lewat Siti Jolawi. Lewat Siti Jolawi itu pagi, habis itu rest dulu masuk ke terminal Bare Solo sekitar setengah 11 jam 10. Ya, ngambil penumpang. Setelah itu jalan lagi sampai di Gunung Medan, rumah makan. Istirahat dulu sekitar jam 3 jam 4 lah. Tergantung nanti di perjalanan. Ada kemacetan dan sebagainya lah. Estimasinya sekitar itu. Ya. Kemudian sampai di Jakarta atau Jabodetabek lah ya. Tangerang itu sekitar biasanya kalau lancar jam 4 sore jam 3. Jam 4 sore jam 3 itu paling cepat biasanya itu. Paling cepat. Dan nanti juga lanjut lagi. Ya. Tergantung juga nanti di penyeberangan, Mas. Iya. Penyeberangan. Nanti kalau pas kita sampai kapal itu baru jalan, kita nunggu dulu. Nah iya. Ya. Nunggu
kapal selanjutnya kapal di buat pelabuhan, nunggu Itu kapal selanjutnya yang datang. di dermaga eksekutif apa yang Kalau biasa ya? di Sumatera Barat rata-rata di eksekutif. Eksekutif. Kalau eksekutif estimasi perjalanannya sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Tapi yang reguler Mas, saya pernah juga. Ada yang PO yang reguler yang Lukas kepikiran ini Kak. Kan Gimana? sekarang kan ada banyak bus kan, ada yang sleeper, ada Iya. yang biasa. Dulu Kakak seringnya naik apa? Capek nggak tuh Kak? Pertanyaannya pasti Yang itu, biasa Kak. ini. Pasti Iya. iya dong. Pasti capek nggak sih naik Kalau bus? capek-capek tapi seru. Pengalamannya Seru. banyak. Iya kan? Soalnya Iya, kalau seru, dilihat seru. sedangkan Sekitar kalau pokoknya sekitar 32-34 lah. Sekitar itu lama perjalanannya. tapi kan maksudnya di selama perjalanan kan udah terjamin makan, lain-lain. Fasilitas udah lengkap semua kan ya Kak? Ya? Iya. Maksudnya memenuhi apa yang kita butuhkan. Iya, kenyamanan luar Kenyamanan biasa. luar Dan biasa, kan? sudah bagus juga bis-bis Sumatera Barat ini. Oh ya, ngomongin fasilitas ya, Mas Aski kan punya pengalaman naik bis di Jawa, Iya. naik bis di Sumatera, utamanya bis Sumatera Barat ya. Ada nggak sih sebenarnya perbedaan fasilitas atau perbedaan servis atau mungkin perbedaan apa ya kecenderungan armada yang dipakai PO itu? Untuk perbedaan Mas ya, ini kita bicara dulu di Pulau Jawa ya. Pengalaman saya pernah naik bus di Jawa. Kalau di Jawa yang pertama, kalau yang saya tumpangi dulu di Jawa itu banyak unitnya menggunakan sasis Hino. Sasis yang biasa, ya bukan yang kelas-kelas eksekutifnya. Siap Kak. Biasanya Hino. Kemudian biasanya lebih terstruktur masalah tiket. Oh iya, Ya, bisa. terstruktur masalah tiket. Itu gimana maksudnya Kak? Jadi gini, masalah tiket itu biasanya PO yang di Jawa itu biasanya yang Bisa lewat online itu online. lebih tertata lah. Oh, bisa lewat online. Komunikasinya dengan agen juga. agen yang di lapangan Iya, ya. iya. Siap, Kak. Dan juga biasanya include juga dengan voucher makan. Voucher makan. Oh iya, Jadi benar, langsung benar. include, iya. Benar, iya. Iya, lu kan soalnya Rata-rata beberapa juga gitu, ada iya. Rosalia Indah ya kan. Iya, iya, Ya, iya, benar. Dan macam-macam lah. Bahkan banyak sekarang PO yang punya rumah makan Betul, sendiri. ya. Rumah makan sendiri punya, Heeh. SPBU sendiri juga punya. Juga punya. Kayak Rosalia ya berarti. Iya. ya? Kalau di Sumatera ini lebih kerasa tradisionalnya, Iya. ya. Ada yang udah juga modern, tapi ada juga yang masih kerasa tradisional. Kekeluargaannya tinggal kita nelpon yang seperti Mas Lukas tadi, Oh, ada juga gitu. Iya, Untuk di Sumatera ini biasanya itu Mas dapat voucher makan, tapi itu biasanya dia nambah voucher makan itu misal dapat 25.000. Ya. 25.000 biasanya telur, tapi kalau kita makan ayam atau rendang. ikan Nambah lauk lah ya. ya, nambah Ya, lauk nambah itu lauk. biasanya kita nambah sendiri. Nambah sendiri. Oh, gitu. Siap, Jadi siap. lebih fleksibel ya. Iya. Tapi untuk unit di Sumatera ini Mas, malah lebih banyak menggunakan sasis-sasis dari Eropa. Karena apa? Pasti ada sebabnya. Iya, kalau saya melihat ya, memang kecenderungannya dari penumpang yang ada di Sumatera ini lebih cenderung untuk mengarah ke sasis-sasis Eropa. Kayak Mercy. Kalau yang Mercy terbaru di Sumatera Barat kan ada Mercedes-Benz O500 2452, 45 sama 452. Yang Tronton Mas Yang Lukas. Tronton. Oh, yang Tronton bannya tuh besar satu. dua kan? Ya, yang Dua bannya kan? ada 3 axle. Ya, 3 axle. 1, 2 sama yang belakang sendiri itu 1. Yang bisa belok. Ya, beda sama juga itu. ya? Iya. Kalau Iya, itu iya. kan 1, 2, 2. Ya, 1, Kalau 2, bus 2. beda. Iya. Bus itu 1, 2, belakangnya 1. Oh. Untuk belok Itu gitu, mungkin Mas. karena untuk kenyamanan perjalanan jarak jauh juga kan? Ya itu namanya sasis premium itu. Sasis premium. Oh. Yang 3 axle itu. Di Sumatera banyak itu dari Sumatera Barat, kemudian Iya. Sun juga Bengkulu, banyak memakai. Sun juga. Iya, Bengkulu, rata-rata Bengkulu, sasisnya Bengkulu. sasis Iya, iya. Eropa. Tapi kalau di sini ngobrolin penumpang dan bis ya Kak. Masih banyak nggak sih yang penumpang naik di luar terminal? Sedangkan di Jawa kan udah kayak diwajibkan Iya. naik di terminal, Iya. di terminal seperti itu. Masih ada sih saya temui. Masih ada kan? Di beberapa Padahal di satu PO, sisi iya. untuk secara keselamatan, Iya, keamanan, iya. itu kan Kak. Ya, buat- kita harapkan juga sih penumpang yang bukan di Sumatera aja, di Jawa juga kan naik turun penumpang itu Iya. di terminal lah, Di lebih terminal. aman, lebih terjamin Benar. lah, Ya, kan? benar. Juga sudah banyak juga fasilitas yang ada di terminal, betul banget. kan? Di satu sisi emang udah program pemerintah. Udah program pemerintah Iya, dan terutama memang berhubungan kan Kak. Betul, apalagi di Kementerian Ayo naik ke Perhubungan. terminal teman-teman semuanya. gitu. misalnya karena memang kalau di terminal itu banyak sih kelebihannya. Apalagi kita juga bisa ngelihat kalau bus itu sedang di run
rekam cek. Jadi kita tahu langsung kondisi bus itu sebelum naik itu seperti apa itu kita tahu. Nah, itu gitu. betul banget sumpah. Dan ini Mas, ada pengalaman menarik lah bisa dibilang ya. Kalau naik bis Sumatera ini, khususnya karena saya di Sumatera Barat ya tugasnya ke Jawa. Kalau naik bus Sumatera Barat ini rasa kekeluarganya itu tinggi Mas. Jadi saya pernah tuh naik. Gimana maksudnya tuh gimana tuh Kak? Iya, naik bus salah satu PO, sebelahnya itu ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ya. Jadi si ibu-ibu itu kita ngobrol terus tuh kan selama 34 jam kan nggak mungkin kita diam gini kan. Dia pasti ada basa-basinya dikit lah ya. Iya Kak. Yang pertama, kita nggak bakal kekurangan masalah makan dan minum, pasti ditawarin. Itu yang nomor satu itu. Tuker-tukeran snack lah ya, seenggaknya. Ya, kita udah nolak. Nanti Bu, nanti saya ambil sendiri. Dipaksa, ini nak gitu. Oh iya. Iya. Real loh. Minuman, jajan-jajan pasti itu ditawarin. Boleh lah, lain kali pulang ke Semarang nggak boleh kali ya. Wajib ya kayak berarti. Kalau beruntung juga bisa ditawarin jodoh loh. Waduh, betul. Jodoh agak berat ya. Yang kedua, masih ada lagi. Yang kedua itu di sepanjang perjalanan kan kita ngobrol tuh, ya. Pasti ditanya latar belakangnya, keluarganya, iya. Dan saya itu tahu sampai seluk-beluk keluarganya itu sampai tahu anaknya berapa Mas, anaknya berapa, kerjanya apa, ya, Kak, di mana aja, tahu. Jadi kita rasa kekeluarganya tinggi. Kalau udah di Sumbar ini, jadi udah saling percaya gitu. Iya, saling percaya. Udah kayak saudara sendiri berarti. Kalau di Jawa tuh malah tipsnya tuh jangan terlalu berinteraksi dengan orang. Tapi di sini justru sebaliknya. Rasa kekeluarganya luar biasa dan hampir satu bus gitu loh. Kalau misal misal belakang saya nih ada makanan, ditawari lagi gitu. Masa gitu Kak? Iya. Segitunya luar biasa. Itu ini serius ya? Iya serius. Ini pengalaman saya. Jadi rasa meskipun kita belum kenal ya awalnya ya. Tapi langsung interaksi itu ada chemistry gitu loh. Oh iya. Jadi misal ada penumpang nih yang pas ngeres nih misal ya berhenti, itu dia terlambat, langsung diingetin tuh sama penumpang ini. Jadi saling mengingatkan gitu loh. Misal kurang, bilang sama krunya, oh ada yang kurang, dipanggilin dulu gitu. Dan juga bagusnya kalau di Sumbar ini ada aturan tidak tertulis, setiap sholat maghrib sama subuh itu wajib berhenti di masjid. Itu yang luar biasa yang belum saya alami di Jawa. Pasti itu ada aturan. Hampir semua PO lah, bukan 1-2, semuanya pokoknya dicarilah itu pokoknya kalau ada masjid terdekat untuk berhenti ya dan berjamaah gitu. Terbaik. Jadi mantep ya, bisa ya pertama bisa sholat, yang kedua bisa ngasih waktu kru untuk beristirahat. Karena kita nggak mungkin juga kalau misal ya terlalu dipaksakan ya, meskipun pasti di mana-mana itu sekarang udah banyak supirnya itu ada 2, jadi ada istilahnya ada supir pinggir sama supir tengah lah yang ganti gitu. Istilahnya. Nah terus tadi kan ngomongin ini Mas, masalah apa ya, inovasi. Banyak yang bus sekarang itu udah mulai merambah apa ya, investasi gede-gedean lah. Dengan bis tronton atau dengan fasilitas apapun itu. Nah, seperti yang kita tahu beberapa bulan lalu itu ada Gias, pameran terbesar otomotif terbesar se-Indonesia atau mungkin bahkan di Asia Tenggara kalau nggak salah. Dan di sana itu banyak karoseri bus, terus prosedur sensasi, itu unjuk gigi, berinovasi. Nah, pendapat Anda dengan inovasi yang dilakukan karoseri itu sebenarnya gimana? Apakah ada kah inovasi yang mind blowing gitu? Wih, ternyata bis itu bisa dibikin seperti ini atau gimana gitu? Untuk event Gias kemarin ya, Mas Lukas tahu Gias nggak? Gias tahu, cuman tidak mengikuti secara sepenuhnya. Kan kemarin kalau nggak salah di Semarang kan? Ada biasanya Gaikindo International Indonesia Auto Show. Jadi yang awalnya di Tangerang dulu, tapi ada di nanti lanjutannya di kota-kota besar. Setiap provinsi lah nanti ada di Surabaya, di Semarang gitu. Itu kemarin kan Juli sampai Agustus kan di Tangerang kalau kemarin. Jadi yang kemarin itu cukup bagus sih Mas, kan ada ketambahan, biasanya kan ada cuma 3 karoseri. 3 karoseri biasanya itu
Laksana, Adi Putro, sama Tentrem. Dan Oh, yang tahun kemarin ada satu lagi. Jadi diikuti sama 4. Ada New Armada. New Armada. Oh. Iya. Iya. Cukup bagus sih Mas kalau mendapat saya. Tiap tahun masing-masing dari karoseri, dari ATPM itu menunjukkan hasil atau inovasi yang terbaik yang dimiliki ya. Iya. Untuk kemarin kayak kemarin yang Laksana ada Neo SR3 Iya. SRT kan yang SRT, yang dipamerkan, Sampai kemudian apa ya kayak? yang New Armada juga saya suka itu Mas, yang New yang Armada yang bentuknya iya sangar. Ya. maco sih kalau Maco saya bilang banget. ya. Iya. Maco, bus bisa maco. R25 nama R25. bodinya. Kalau yang mesin depan F25. F25. Itu maco banget. Itu kan masih mengadopsi yang model sebelumnya yang R22 kan. Tapi saya lebih suka yang baru ini gitu, lebih gahar gitu kan. Gahar. Asik memang. Dan pasti apa ya, dengan bertambahnya contoh untuk karoseri Laksana kemarin kan 48 tahun ya. Di event Di test ulang itu tahunnya kan. 48 tahun. Dan Ya. metode tua ya. metode tesnya kan beragam juga itu kan, ada rolling, ada ini kan. Itu menurut saya bagus sih untuk menambah kualitas dari bodinya itu kan. Dan ya di situ juga ada hadir beberapa PO dari Sumatera juga. Dan yang awalnya tuh memang gimana ya, setiap pulau mungkin ya Mas Lukas. Jadi di Jawa itu bisnya seperti ini, di Sulawesi itu bisnya seperti ini. Di Sumatera itu ya, tapi sekarang itu lebih merata gitu, dari situ lebih merata. Betul. Jadi dulu tuh kalau nggak salah ya, di Sulawesi itu bus itu nggak pakai toilet. Semewah-mewahnya bus itu nggak pakai toilet. Dari Makassar ke Salto Raja ke mana? Itu nggak ada toilet. Nggak ada toiletnya. Soalnya katanya itu kayak pamalinya orang sana ya, itu kayak bus itu kan buat tidur, buat istirahat, nggak bagus kalau di situ ada tempat buang air. Sedangkan di Sumatera dulu kalau nggak salah nggak ada servis makan ya. Karena memang orang Sumatera itu ya nggak bisa makannya itu dipilihin. Ya, makanya tapi, itu kayak preferensi tiap pulau itu memang beda-beda ikan masing-masing. Bahkan di Sumatera baru tahu Lukas baru tahu nih, terus baru tahu. Di Sumatera Barat itu kalau nggak salah dulu fanatiknya sama Mercy lah. Iya. Fanatik Mercy, pokoknya Mercy ya udah cukup kayak Mercy yang 1626 aja udah cukup. 1626. Tapi ada 1526 itu, tapi dia masih pakai Perdaud. Tapi sekarang karena ya perkembangan zaman akhirnya muncul Tronton. Ada yang pakai Scania, ada yang pakai Volvo ini. Jadi di satu sisi kan persaingan juga toh. Betul, dan ujung-ujungnya apa yang dimanjakan penumpang. Betul. Sekarang tinggal penumpangnya aja nih. Semuanya bisa nggak nanti bekerja sama. Maksudnya bisa ngikutin arahan dari pemerintah, naik bis dari terminal, atau mungkin lebih taat atau lebih melek lah. Soalnya kan PO-PO sekarang juga udah banyak punya sosmed juga ya. Betul. Jadi banyak PO-PO memanfaatkan TikTok, Instagram dan sebagainya itu untuk mengembangkan ini promosinya. Dan juga kadang nggak jarang juga kalau mengedukasi gitu. Jadi kayak misal sekarang itu apa ya? Kayak calo-calo itu sebenarnya udah persempit juga. Iya, udah. Menurut Lukas juga udah kayaknya udah nggak ada. Udah. Apalagi sekarang kan udah ada akses kemudahan internet. Iya, udah. Dan juga ada booking online juga. Online, terus ya pesan kalaupun nggak bisa nggak bisa berselancar di internet, bisa pesan lewat WA. Iya, itu betul. Dan itu nomornya udah tercantum semua gitu loh. Jadi tinggal penumpangnya nih, kita cerdas untuk memilih PO dan cerdas. Betul. Setuju. Memanfaatkan inovasi atau kemudahan yang sudah ada. Tinggal gitu. aku calling. Dan yang penting juga Sam, untuk penumpang, untuk semua kawan-kawan nih, ayo naik transportasi umum. Ya, siap. Transportasi umum dan transportasi umum kita itu udah keren-keren. Nggak ketinggalan kok sama yang di Eropa. Toh mesinnya sama. Harganya sama gitu. Benar. Dan jangan lupa naiknya di terminal. Naik turun di terminal. Betul. Wajib itu, karena secara tidak langsung kita juga tahu kondisi busnya tuh prima atau enggak. Betul. Dan lebih aman sih. Kalau kita turun di tempat misal di pinggir jalan, kan kalau ada apa-apa itu kan lebih berbahaya. Betul. Resikonya naik dan turun di terminal. Benar. Terus tadi nih Kas, apa? Dari cerita Mas Haski tadi kan naik bus sampai 30 jam lebih. Iya, itu baru sampai
Tangerang. Tangerang. Sampai Tangerang. Iya, Tangerang. Terus gini, pertanyaanku ya. Sebenarnya kan kalau bis sama pesawat ini harganya sekarang sudah mirip-mirip. Iya, Apalagi betul, bis dengan betul. fasilitas yang Iya. premium ya. Ada yang sleeper Betul. gitu kan dari sini kalau Betul. nggak salah ada yang di atas 700. 750 ya, bahkan hampir 1 juta. Sedangkan Iya. pesawat Mm-mm. 1.100.000, 2 jam kurang udah nyampe. Betul. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin bis ini masih punya daya tarik di masyarakat itu? Padahal dengan kita bisa menghemat waktu puluhan jam dengan selisih 200.000, 300.000. Iya. Apa sebenarnya daya tariknya bus ini? Kalau menurut saya ya, mengapa bus masih rame digunakan di era ada pesawat ya? Kalau dari segi harga ya, Mas Lukas, Mas Alvan, untuk di PO di Sumatera Barat ini hampir ada yang 950. Iya. 900. Sementara untuk harga tiket pesawat ya, Iya, contoh aja pesawat. kita ambil Jakarta, Iya. itu paling murah 1,1, 1,2 lah. Jadi Siap. selisih harganya gapnya nggak terlalu jauh Jauh, kalau dibandingkan iya. itu. Mungkin yang pertama ya, untuk warga Sumatera Barat ini, untuk transportasi pesawat ya, mungkin karena banyak sekali saya temukan, saya pernah juga nanyain, karena dia cenderung takut untuk naik pesawat karena tinggi atau dan sebagainya lah. Rata-rata juga karena usia juga. Dan iya, mereka dari usia. juga lebih menikmati naik bus gitu loh. Meskipun Berpuluh-puluh jam. berpuluh-puluh jam dengan kondisi yang sekarang udah nyaman, suspensinya udah udara, iya. ya kan? Pilihan kelasnya juga banyak, apalagi ada kedatangan sasis-sasis Sasis tronton baru. kan, ada Volvo, ada Scania juga K410 ya, yang punya Alidra. Itu menurut saya menambah kenyamanan dan penumpang dimanjakan dengan hal itu. Dengan harga segitu masih oke lah. Apalagi dengan Ya, fasilitas yang hitungnya ditawarkan cuma tadi juga numpang ya. tidur untuk semalam itu kan, dari sini pagi sampai sana kita tidur sehari, besoknya sore nyampe. Sore nyampe. Iya. Ya. Tapi kembali lagi ke Preferensi ya. preferensi masing-masing. Kalau misal waktunya masih luang, kebanyakan sih naik bus. Kebanyakan masih Iya, kalau saya tanya ya, kalau Iya, nggak iya. dikejar sama deadline atau pekerjaan ya, Iya. mereka lebih menyukai naik bus karena banyak cerita juga. Lebih- Bukan sekedar perjalanan lah Ya, itu. Bukan lebih sekedar perjalanan. enjoy, Perjalanan, enjoy, real, lebih enjoy. Nikmati gitu loh. Itu tagline-nya supir M-Trans. Om Janji Jono. Apa tagline-nya ngomong? Ya itu tadi bukan sekedar Oh, bukan perjalanan. sekedar perjalanan. Asik, bagus. Dan mereka biasanya Mas, kalau warga Sumatera Barat ya, khususnya POP Sumber, rata-rata itu untuk naik bus itu mereka bertiga, berempat. Jadi mereka kayak satu keluarga gitu loh. Oh, Kayak wisata gitu. Iya, ya rata-rata kan memang sekalian ya. ya rata-rata memang wirausaha kan, ke daerah Iya, iya. ke daerah Jabodetabek. Jadi mereka lebih prefer untuk naik bus Naik dibandingkan bus. naik pesawat. Tapi Mas, ini ada yang mau Lukas tanyain. Iya. Kan mungkin kalau naik bus dari sini Jakarta kan jauh tuh jaraknya. Iya. Ada nggak sih penumpang-penumpang yang membawa barangnya tuh banyak banget sampai Sampai yang paketan, odol? sampai- Ibaratnya kan kalau bus kan ada Iya. yang odol sampai Iya. barangnya ditaruh atas atau Hmm. barang di dalam bagasi sampai yang melop-melop gitu. Ada nggak sih Kak? Kalau Masih di ada Sumatera nggak sih? Barat saya rasa udah bagus ya, nggak ada yang sampai melebihi kapasitas ya, over Iya. capacity nggak ada. Rata-rata masih disesuai sama Bagasi gaya yang angkutnya. Iya. Oh, Ya, untuk PO Sumatera Barat ini udah bagus sih. Udah Jarang ditemukan kayak di daerah lain sampai over capacity yang Ya. di atasnya kabin itu. Iya, kan soalnya kan lagi. itu kan juga berbahaya kan. Iya, Keselamatan iya. apalagi Heeh. penumpang yang perjalanannya Iya, betul, 30 betul. jam tuh. Iya, benar. Iya, 30. sampai- Aku nggak bisa bayangin misal kalau di jalan ada apa-apa, apalagi kalau misal udah Mm-mm. sleeper yang double Iya, itu betul. kan. Tambah lagi barang lagi apa enggak tingginya limbung tuh otomatis, sama iya. motor ini kan. motor dinaikin bus. Nah, itu. dimasukin ke kabin. Ya, Iya. kan Kalau sampai di atas kabinnya nggak ada sih. Tapi kalau motor, kalau tipe sasisnya dia yang sambung ya, yang lebar Iya. ya. itu kemungkinan masih Yang bisa. space frame. masuk, Ya, yang space frame atau modular Ya. masih bisa. Masih bisa. Tapi untuk di Sumatera Barat ini udah nggak ada lagi yang di atas kabin. Yang di atas itu udah nggak ada. Mm-mm. Maksudnya kan udah safety lah Udah ibaratnya. safety, udah bagus. Safety. Ya. Cuman untuk peraturan itu belum ada ya kayak Yang peraturan daya muat bus untuk pengiriman. sebenarnya ada sih Ada. di uji berkala itu udah ada. Udah ada tuh. Dan jelas kalau dia meletakkan barang di atas kabin itu jelas menyalahi aturan. Ya, benar Iya, aturan. Tapi menyalahi kalau aturan. meletakkan barang di dalam bagasi yang sudah disiapkan itu masih diperbolehkan ya kak ya? boleh, boleh, Oh. boleh.
Yang penting masih memenuhi space yang ada itu. Kalau udah melebihi sama di luar kendaraan lah, kita katakan itu udah bisa dibilang ya odol itu. Ya itu mengganggu kenyamanan dan juga mempertaruhkan keselamatan. Betul. Berarti buat apa ya namanya? Buat pengusaha sama operator, terus juga penumpang ataupun pengguna jasa yang biasanya kan orang itu nyegat bus buat nitip paket juga banyak. Gitu, ya itu ya mohon kesadarannya aja karena ya mau bagaimanapun ngejar keuntungan atau apapun itu ya tetap yang keselamatan itu yang utama. Yang utama. Apalagi jangan karena keegoisan kita kan untuk kepentingan diri sendiri malah membahayakan penumpang yang lain. Betul. Tujuan utamanya kan agar selamat itu. Selamat sampai tujuan. Betul. Sementara apa ya? Perkembangan bis di Sumbar ini gimana? Karena kan sepertinya ya sepengamatan saya terjadi pergeseran dari awalnya fanatik ke engine tertentu terus sekarang jadi ini terus di pelayanannya jadi mungkin yang dari awalnya tadi Lukas yang di bis Sumbar itu nggak pakai bukan di Sumbar aja ya di Sumatera itu kebanyakan nggak pakai servis makan sekarang servis makan. Nah itu gimana sih Mas kalau yang lebih detailnya karena kan Mas yang lebih berpengalaman. Jadi gini Mas, untuk bis Sumbar ya yang saya alami ya pada khususnya untuk perkembangan kita bicara terlebih dahulu dari unitnya ya. Unit bis Sumbar ini mengalami kemajuan pesat sekitar 2 sampai 3 tahun belakangan ini. Dengan berdirinya PO-PO yang berdiri 2 sampai 3 tahun kayak Mior, Alidra. Menambah persaingan dari PO-PO yang lama sudah ada. ANS misal. Contoh ya, PO NPM ya. NPM kan itu lama, bahkan sebelum merdeka. Emang iya. 1937. 1937. Bahkan sebelum Damri. Damri itu 1946. Dulu berarti pakainya apa? Sebelum kemerdekaan. Bukan. Bis, tapi gimana ya? Kayu ya? Bentuknya nggak seperti sekarang. Ada ANS juga. ANS itu 60 sekian, 69, 67. Soalnya Lukas taunya tertua tuh masih ANS. Yang tertua NPM. Malah NPM. Kan salah satu tertua di Indonesia. Bahkan Damri yang plat merah pun masih lebih dulu NPM. Ingin tahu nggak bis pertamanya NPM itu di mana? Masih ada? Di ruangan Pak Labalai. Kan ada yang di bawah yang seperti itu. Yang kayak ini apa sih bus jemput anak sekolah itu? Yang ada moncongnya ke depan. Kan bis dulu ada moncongnya. Alah itu. Dan PO-PO yang sekarang ya yang baru-baru berdiri 2 sampai 3 tahun ini banyak mendatangkan yang saya sebutkan tadi sasis-sasis premium ya seperti Mercedes-Benz O500 2445 yang tronton tadi kemudian Volvo Alidra pertama itu mendatangkan Scania 410 itu horsepowernya Mas kemudian Volvo B11R dari Laksana dan itu saya rasa menambah persaingan secara sehat jadi mau nggak mau PO-PO lain juga bakal mengikuti jejak itu inovasi karena sebelumnya kayak beberapa PO masih menggunakan sasis-sasis dari Jepang Hino. Ada beberapa. Dan memang agak beda sendiri kan kalau pada secara keseluruhan di Sumbar ini menggunakan sasis dari Mercy. Ini ada beberapa yang masih menggunakan dari Hino. Dan memang apa ya? Memang 2 sampai 3 tahun ini Mas. Perkembangannya pesat banget ya. Perkembangannya pesat banget. Benar. Dan sleeper juga. Jadi ada kelas sleeper. Jadi selain dari suite kombi ada 2 kelas. Sekarang ini ada namanya kelas yang 3 kelas ya Sam? 3 kelas. 3 kelas itu gimana maksudnya? Jadi ada sleeper yang paling depan. Itu kayak ibaratnya apa ya, PO itu jual kenyamanan sekaligus jual pengalaman karena view-nya kaca kita naik bis karena langsung view-nya itu cuma dibatasi sama kaca. Kayak naik bis tapi nggak ada supirnya. Betul. Jadi di atas sendiri. Tapi kalau di atas rawan limbung nggak sih Kak sebenarnya? Ya itu minusnya sih. Iya minusnya sih. Tapi kan ada nilai plusnya juga. Nyaman dan pengalamannya itu tadi. Nah,
ngobrolin pengalaman. Mau tanya, Kak kan sering naik bis. Ada nggak sih pengalaman yang lucu-lucu atau konyol-konyol gitu? Kalau tadi kan pengalaman yang kekeluargaan. Pengalaman keluarga Nana. Sekarang lagi kepikiran yang lucu-lucu apa ya? Misal ketinggalan bus kah atau apakah gitu? Pengalaman lucu, ada Mas. Jadi saya pernah naik bis ya waktu pulang dari Padang menuju ke Jakarta. Itu sekitar di jalan tol Palembang. Palembang Lampung. Ada jalan tol tuh. Ya. Nah, bis itu habis minyak. Habis minyak nih. BBM. Habis minyak BBM solar. Habis itu bis itu menepi, cari pom bensin kan. Iya. Dapat masuk. Si kru dan sopir ini udah ngomong, kalau mau ada yang ke toilet turun. Iya. Udah dikasih tahu sama kru. Alasannya karena kalau penumpang buang air kecil, itu airnya langsung turun. Kalau di bis kan nggak ada penampungan. Ada beberapa sesuai dengan dari requestnya PO. Kebetulan yang saya naiki, kalau kita pipis langsung ke jalan. Nah, si penumpang ini kebetulan tidur. Ada dua, si kakaknya sama adiknya. Jadi nggak denger ya. Di belakang, sopir sama kru juga bilang kalau mau kencing turun. Kan pas di SPBU toilet. Si adiknya itu kencing. Jadi langsung ke bawah. Di situ ada yang marah-marah dari orangnya SPBU itu. Yang kencing siapa ini? Krunya terus ke atas, marah-marah lagi. Dicari lah siapa. Habis itu dia keluar. Dengan mukanya yang polos itu. Terciduk. Iya, terciduk. Jadi air pipisnya itu langsung ke bawah. Iya, dan langsung pas di depannya tangkinya itu. Depan dispenser itu ya. Iya. Tapi untungnya masih buang air kecil ya. Iya. Untungnya buang air kecil. Jadi kalau gampang buang air besar. Yang saya alami itu Mas. Dua kali. Jadi dari kru itu udah ngasih tahu. Pasti ada. Kalau ada yang mau buang air kecil silakan turun, nggak apa-apa. Ini enggak dia kebetulan masih tidur ya kan. Jadi pesan saya untuk penumpang bus kalau penampungannya itu belum ada, kalau mau buang air kecil pastikan bis itu berjalan. Berjalan, jangan pas berhenti di terminal atau di SPBU. Gitu. Jadi memang better seperti itu sih ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan ke kru bus itu karena bus juga bakal melayani. Betul. Karena kalau nggak gitu ya kru busnya sendiri yang repot. Betul. Dan itu Mas, penyelesaiannya minta tolong ke satpamnya untuk dibersihkan dengan memberi sejumlah untuk ganti dia membersihkan kan. Uang keringat lah ya. Iya, uang keringat karena kotorannya bukan punya dia kan. Jadi kan paling enggak untuk ganti keringat aja lah. Jadi ya better gitulah karena setahu saya ya PO bus yang punya penampungan untuk buang air kecil atau buang air besar itu baru satu PO di Indonesia ini. Jadi ya better kita berjaga-jaga aja. Kalau memang misal jadi toilet bus itu hanya buat darurat aja dan buat untuk buang air kecil aja. Dan kondisi bus berjalan. Kondisi bus berjalan. Jangan sampai pas kondisi bus berhenti. Itu sih. Ya mungkin untuk tahun berikutnya ada inovasi dari karoseri bakal ditambahkan penampungan atau untuk pengurai. Ya semoga bisa. Semoga juga betul. Perusahaan-perusahaan ini rezekinya lancar lah. Jadi ada lebih untuk seperti itu. Dan penumpangnya juga jangan minta murah kalau memang fasilitasnya udah bagus. Masa fasilitas bagus, perusahaannya invest banyak, penumpangnya minta murah. Jadi ada harga ada rupa. Betul. Soalnya biasa carian itu biasanya pengen yang high tapi harganya yang low. Prediktif lah ya. Kan ya susah kalau misal kayak gitu. Dari tadi kita ngomongin Bismania nih. Sebenarnya kehadiran Bismania ini sendiri gimana ya? Apa sih dampaknya yang paling bisa dirasakan? Ya entah itu dari masyarakat, pengguna transportasi, terus dari perusahaan, terus dari karoseri itu sebenarnya dampaknya besar nggak sih? Terus basisnya Bismania ini sebenarnya
apakah memang hanya pecinta-pecinta otomotif apa bukan sih Mas? Untuk dampaknya Mas ya, pendapat saya itu sangat besar ya, ibaratnya mutualisme lah ya. Kehadiran para fans ini kan, antara operator, kemudian antara karoseri, kemudian antara user atau pengguna dari transportasi itu juga sangat besar. Semisal kayak inovasi, misal inovasi di interior, eksterior, kemudian livery itu kan biasanya ada masukan, dan kalau kita buka Facebook ya, biasanya setiap PO bus punya fanbase Mas. Oh iya. Dan itu memang sangat dominan dan memang sangat untuk era-era teknologi seperti sekarang ya, di Instagram, di TikTok itu menjadi sebuah media iklan. Secara gratis. Benar-benar ya. Ya, jadi paling nanti PO sekarang itu ngajakin Bismania itu road test apa gimana, tapi dari situ dapat insight tersendiri gitu loh. Biasanya kalau peluncuran unit-unit terbaru kan, biasanya PO itu menghadirkan para konten kreator sih. Dan itu bisa saling menguntungkan lah, si konten kreatornya dapat konten, si ininya juga bisa melalui iklan dari konten-konten. Promosi tadi kan. Betul. Biasanya kan itu. Tapi juga akhir-akhir ini yang rada yang rada bikin khawatir semua pihak itu ada kehadiran Bismania yang dalam tanda kutip merugikan, yang disebut dengan maniak ya Mas ya. Yang seperti itu. Jadi nuntut mulu. Nuntut kapan nih PO ini beli tronton, kapan PO ini pakai karoseri ini, tapi nggak naik. Jadi ngapain gitu loh. Berarti dia cuma menuntut aja tanpa sumbangsi. Bisa dikatakan itu. Dan ketika hunting itu kadang nggak safety gitu loh. Ada yang naik motor tapi ngerekamnya sendiri sama sopir atau bahaya sih. Kita juga berpesan ya, kalau misal mau hunting yang naik sepeda motor ya kalau bisa lebih safety lah ya. Paling bagus ya dari belakang aja lah. Kalau misal dari depan, mending ke depan sekali, berhenti gitu loh. Jangan pas di depannya langsung gitu loh, ya kan? Karena juga kendaraan gede juga ya. Kalau pengerem nggak bisa langsung seperti kendaraan kecil gitu. Utamakan juga lah keselamatan. Konten boleh, tapi lihat dulu lah situasi kondisi, cari dulu yang aman, biar sama-sama lah gitu. Terus kalaupun nih yang maniak-maniak itu naik ya jangan ngompor-ngomporin kru bus lah. Nanti kadang disuruh oleng, disuruh ini, justru membahayakan penumpang lain juga. Masa iya ada yang nyuruh oleng? Disuruh goyang-goyang gitu. Disuruh oleng-oleng bisnya. Jadi dikasih uang. Bahkan ada sampai kru bus, nggak jarang ya, kru bus yang sampai dipecat sama perusahaannya gara-gara ketahuan oleng dikomporin situ. Kan viral videonya. Terus kan ditindaklanjuti lagi, di follow up ke manajemennya. Akhirnya krunya sampai dipecat kan, seperti itu kan jadinya nggak baik. Betul. Tapi yang ngeri juga ya kalau sampai oleng kayak yang truk gitu kan. Iya. Apalagi kecepatannya tinggi kan sangat berbahaya. Apalagi bahaya yang di dalam kendaraan dan juga pengguna jalan yang ada di sekitar itu. Kenyamanan lagi sih, jatuhnya konsumen yang kena. Apalagi yang dibawa kan nyawa manusia. Betul. Ya. Seenggaknya itu 50 nyawa, 60 nyawa kan gimana tadi. Nah terakhir nih Mas, ada nggak saran atau tips kepada calon pengguna bis atau ke orang yang masih aku bisa kemana aja tapi asal jangan naik bis karena aku takut kayak gitu. Ada nggak saran yang seperti itu? Awam kayak Lukas misalnya. Betul. Jadi untuk kawan-kawan ya yang masih berpikiran takut naik bus gitu kan, bus ini nggak aman gitu kan. Saya rasa itu dibuang lah segera ya. Saat ini bus itu sudah sangat bagus ya. Kalau bisa kita lihat kayak first class-nya pesawat ya kan. Bener nggak sih? Kalau Mas Lukas buka yang sleeper bus itu ya mirip sama yang first class-nya pesawat. Jadi untuk tips untuk memilih PO bus, yang pertama sih cek dulu kelayakan sama kesehatan dari unitnya. Kalau di perhubungan ini, khususnya Kementerian Perhubungan, ngeceknya di silakan bisa cek di Mitra Darat. Bisa download di iOS atau App Store ya. Atau di Ketik aja Mitra Darat. Nah, kemudian dibuka aplikasinya, di tool itu silakan diklik, kemudian like jalan, masukkan nomor polisinya. Langsung ya berarti. Udah keluar semua tuh. Dilihat di situ masa berlaku uji berkalanya kendaraan tersebut berapa. Benar di Mitra Darat. Apalagi sekarang udah
Udah. Tinggal gini aja kan, tinggal tek langsung kelihatan. Iya. Oh iya. Kita gunakan lah gadget kita untuk untuk hal-hal yang membantu, positif, hal yang ya. membantu. Dan untuk unit-unit sekarang memang sudah bagus, khususnya perihal kenyamanan, keselamatan. Jadi untuk kawan-kawan silakan berbondong-bondong naik transportasi umum lah. Naik transportasi umum dan juga naik dan turun di terminal. Benar. Itu saya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, nggak usah gengsi kayak mikir bus itu murahan, bis itu nggak murah. Bus itu nggak murah. Sasisnya aja itu sekarang paling murah 1 M. Jadi ya nggak usah takut dibilang naik kendaraan murahan apa gimana gitu. Jadi semua itu sekarang sudah upgrade, semua sudah terlayani dengan baik, kelasnya juga udah banyak, sistemnya juga sekarang udah bagus. Asal kita juga aktif untuk mencari informasi. Itu kita pasti nggak bakal lah terjerembab ke yang aneh-aneh, entah kita kena calo, entah itu kita naik bis yang bodong gitu, enggak. Tuh jadi ya pinter-pinter kita aja sebenarnya itu. Terima kasih Mas Aski atas waktunya. Udah siap Kak. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrol tentang dunia bus ini. Benar, ini juga banyak insight ilmu-ilmu baru yang wah enggak, ini insight banyak Lukas. Lukas sama-sama. Boleh next time kita ngobrol santai lagi. Ngobrolin lagi. Ngobrol santai sambil naik bus dikasih bareng nggak sih? Iya, dari sumber ke sumber. Ngobrol. Kita 30 jam ngobrol bareng nanti kan. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman podcast kita hari ini tentang Bismania. Kalau kalian suka video ini, klik like, dan kalau semisal ada kritik, saran, dan apapun itu sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dan terima kasih atas waktunya. Dadah. Sekedar perjalanan.